Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan melakukan simulasi order to cash menggunakan Odoo. Nah, di sini saya menggunakan Odoo yang version 19 dan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini saya sudah login ke Odoo saya. Sebelum kita melakukan order to cash, kita harus membuat 3 akun dulu. Yang pertama untuk sales, yang kedua untuk warehouse atau mengecek inventaris, dan yang ketiga untuk accountingnya ya guys. Saya sudah membuat 3 akun itu. Yang pertama itu ada Harsha S, itu untuk sales, dan yang kedua Victoria, ini buat accountingnya, dan yang ketiga itu Diva W untuk warehouse. Nah, yang pertama itu untuk step pertamanya kita ke bagian sales dulu. Nah, untuk di bagian sales kita ke penjualan. Nah, karena kita mau buat produk baru, jadi kita pencet baru. Lalu untuk bagian pelanggan itu kita cari, karena kita belum punya perusahaan sendiri, kita cari yang udah ada aja ya guys. Ini aja nih, David Billy. Nah, untuk kadaluarsanya kita taruh di hari ini, boleh 28 Juli. Dan termin pembayarannya itu kita ditaruh di kontan aja. Nah, untuk produknya, aku bakal nyari yang sudah ada di sini aja. Aku bakal cobain di bagian kabinet dengan pintu. Oke, untuk kuantitasnya kita taruh di 17. Dan harga satuan pajaknya aku bakal naruh di 870.000 atau 8 juta. 8 juta deh, 8.700.000. Nah, bagian jumlahnya itu sudah terganti jadi 147.900.000. Oke. Nah, karena sudah, kita akan kirim produk yang sudah ingin kami jual, salesnya jual. Nah, udah kirim sebagai email. Nah, ini keluar angkanya itu S00030, itu menjadi angka produk kita yang akan kita jual. Nah, setelah itu kita akan kirim sebagai email ke David Billy, yaitu pelanggan yang akan kita tuju. Di sini tuh Diva W sebagai itu sebagai kita salesnya, dan ini udah ada kayak template-nya gitu dari sananya, udah disediakan, dan ada PDF dari pembuatan produk kita ini yang akan kita kirim. Ya, bisa kita langsung pencet kirim. Nah, kalau sudah, ini dari tadi tuh ya, dari penawaran menuju penawaran terkirim. Nah, karena sudah, kita akan konfirmasi saja. Nah, udah pindah lagi ke order penjualan. Nah, di sini itu udah sukses dalam pembuatan penjualannya itu. Nah, habis itu kita lanjut ke warehouse untuk ngecek produknya itu tersedia atau tidak. Nah, ini kita pergi ke inventaris. Nah, kita lanjut ke order pengiriman. Nah, tadi itu kan angka penjualannya itu di S00030. Nah, kita cari yang angkanya sama dan sesuai itu di bagian mana. Nah, kebetulan ini udah ada S0030 dan David Billy. Kita pencet aja. Nah, di sini itu kita mengecek kalau misalnya barangnya tersedia atau tidak. Nah, di sini itu sudah terlihat dan tulisan itu tersedia, udah jadi aman. Kita lanjut ke validasi aja. Validasi untuk barangnya ini. Nah, konfirmasi. Nah, SMS itu untuk kayak ngecek ke bagian kitanya kalau misalnya udah terkonfirmasi atau belum. Nanti bakal dapat emailnya gitu, dapat SMS-nya. Nah, di sini juga udah kelihatan di bagian log catatannya kalau my company, we are glad to inform you that order has been shipped.
udah dikirim berarti ya guys, dari lewat SMS-nya gitu. Nah ini udah dari siap menjadi selesai. Nah dari sini itu kita balik lagi ke bagian salesnya dan kita langsung ke buat faktur atau invoicing gitu. Nah ini kita faktur yang reguler aja dan buat draft. Nah setelah dibuat draftnya itu kita lanjut ke bagian akuntannya, bagian akuntan. Nah di bagian yang akun yang ini yang baru kita buka, lalu lanjut ke bagian penagihan. Nah di sini itu kelihatan yang paling atas David Billy hari ini yang masih jadi draft yang tadi itu yang baru kita buat karena belum diapa-apain. Nah ini tuh udah tanggal fakturnya hari ini, pembayaran kontan, tanggal pengirimannya juga hari ini, lalu mata uang IDR. Kita lanjut langsung ke konfirmasi aja. Nah karena sudah terkonfirmasi, di sini akan terlihat di bagian log catatannya bahwa faktur telah divalidasi. Kita langsung ke bagian kirim. Kita ini akan mengirim invoice-nya atau kayak bill-nya gitu ke David Billy sebagai customer kita. Nah ini juga udah ada template dari sananya. Lalu di bagian sini juga udah ada invoicing-nya. Nah kita langsung kirim aja. Nah kalau sudah, kita lihat ke bawah. Nah ini tuh udah ada keterangannya bahwa invoicing-nya itu udah jadi. Nah ini bagian invoicing-nya. Oke. Nah setelah itu kita akan mengirim invoicing ini kepada yang akan kita tuju atau customer kita gitu. Nah ini untuk jurnal kita pilih bank dan jumlahnya segini yang sudah tadi 147.900, manual payment, dan ini pembayaran lunas dan credit payment. Nah di sini udah ganti lagi kalau misalnya invoicingnya itu udah lunas. Habis itu kita coba balik lagi ke bagian sales, kita refresh aja. Di sini itu bakal terlihat kalau misalnya pembayarannya tadi itu udah lunas. Nah, segitu aja simulasi order to cash dari saya. Sebelumnya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.